Hati-hati dengan praktek berbahasa roh oleh aliran Pantekosta dan karismatik hari-hari ini. Bahasa roh yang ada sekarang ini sudah palsu, sesat, bahasa mantra, bahkan bahasa iblis. Bahasa roh itu hanya terjadi di hari Pentakosta yang tercatat dalam Kisah Rasul 2 dan tidak akan terjadi lagi. Bahasa roh hanya untuk orang tertentu saja. Kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia. Karena itu, kita tidak perlu lagi berbahasa roh. Itulah antara lain statement dan klaim dari orang-orang yang tidak percaya dan menentang praktek berbahasa roh yang terjadi sekarang ini. Apakah benar demikian? Mari kita melihat apa yang Tuhan Yesus sampaikan di dalam Matius pasal 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Sebelum kita lanjut, ayo like, subscribe, dan share ke teman-teman sebanyak mungkin supaya menjadi berkat dan saudara dapat mengikuti untuk seri-seri pengajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Kita jumpa kembali dalam pembahasan kita tentang pekerjaan Roh Kudus. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas secara khusus salah satu topik yang menjadi topik perbincangan, bahkan perdebatan di kalangan gereja dan para pendeta, yaitu topik tentang bahasa roh. Tidak bermaksud menghakimi pengajaran yang menjadi keyakinan bagi masing-masing denominasi gereja, ataupun sebaliknya, membela suatu doktrin yang juga diyakini oleh denominasi tertentu. Semuanya berpulang pada pribadi kita masing-masing. Apakah kita akan percaya dan akhirnya mengalaminya secara pribadi ataukah tidak? Sekarang, marilah kita masuk dalam pembahasan topik bahasa roh. Mungkin kita pernah mendengar ada orang yang berkata seperti ini, "Berdosakah kalau kita tidak berbahasa roh? Apakah kita tidak selamat kalau tidak berbahasa roh?" Kita ditebus dan dibenarkan dari segala dosa kita hanya oleh penebusan Yesus di kayu salib dan oleh darahnya. Kita dibenarkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena kita rajin ke gereja, bukan karena kita rajin bayar persepuluhan, bukan karena kita rajin berdoa, bukan karena kita rajin menginjil dan cari jiwa, bukan juga karena kita berbahasa roh dan sebagainya. Kita dibenarkan hanya karena penebusan Yesus dan oleh darahnya. Tercatat dalam Roma pasal 3 ayat 23 sampai 25. Dalam ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat 25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kita pun diselamatkan hanya karena kasih karunia atau karena anugerahnya oleh iman kepada Yesus Kristus. Ingatlah, kita diselamatkan bukan karena kita beragama Kristen atau beragama apapun. Bukan karena kita seorang pendeta. Bukan karena kita sudah jadi orang Kristen. Bukan karena segala perbuatan baik kita. Bukan juga karena kita berbahasa roh dan sebagainya. Tetapi kita diselamatkan hanya karena kasih karunia melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Tercatat di dalam Efesus pasal 2 ayat 8. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia di dalam Yesus Kristus, maka untuk apa lagi berbahasa roh? Atau mengapa kita harus berbahasa roh? Kan tidak ada gunanya dan tidak ada manfaatnya lagi kita berbahasa roh. Kalau cara berpikir dan statement kita seperti itu, maka saya akan berkata, kalau saudara sudah diselamatkan karena kasih karunia, maka apa gunanya saudara ke gereja dan beribadah? Apa gunanya saudara berdoa dan menyembah? Apa gunanya saudara memberikan persepuluhan dan persembahan dan sebagainya? Dengarkanlah, karena kita sudah diselamatkan oleh kasih karunia-Nya, maka kita seharusnya rajin beribadah, rajin berdoa dan menyembah, taat dalam memberikan persepuluhan dan persembahan, rajin bersaksi dan menginjil dan lain sebagainya. Maka demikianlah dengan berbahasa roh. Karena kita sudah diselamatkan dan kita sudah menjadi anak-anaknya, makanya Yesus memberikan kepada kita bahasa roh sebagai fasilitas ilahi untuk suatu tujuan dan maksud Tuhan yang tentunya sangat penting dan juga untuk kepentingan kita.
Apakah tujuan dan maksud Tuhan menyediakan dan memberikan bahasa roh kepada anak-anaknya, terlebih kepada orang yang sudah diselamatkan? Pertama, supaya kita sebagai anak-anak Allah, melalui roh kita dapat berkomunikasi dan berhubungan atau berdoa dan menyembah secara pribadi dengan Allah, Bapa kita yang adalah roh. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 23 sampai 24 mengatakan demikian. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 14 berkata, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. 1 Korintus pasal 14 ayat 2, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Ayat-ayat di atas menerangkan dengan sangat jelas sekali bahwa pada saat kita berdoa dengan berbahasa roh, maka pada saat itulah roh kita manusia yang sedang berdoa. Berdoa dengan roh kita adalah ketika kita berdoa menggunakan bahasa roh, yaitu kita mengucapkan kata-kata dalam bahasa yang kita tidak mengerti, yang diberikan oleh Roh Kudus pada saat kita dibaptis Roh Kudus atau saat kita dipenuhi Roh Kudus. Sedangkan berdoa dengan akal budi kita adalah ketika kita berdoa dengan mengucapkan kata-kata dari hasil olahan pikiran kita untuk menyusun kata demi kata dalam bahasa yang kita mengerti. Apakah salah dan tidak boleh atau tidak perlu lagi kita berdoa dengan akal budi kita, yaitu dengan mengucapkan kata-kata dari hasil pemikiran kita? Tentunya tidak demikian maksud dari pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus tersebut. Karena itu, di dalam 1 Korintus pasal 14 ayat 15, firman Allah berkata, jadi, apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ayat itu mengajarkan kepada kita bahwa kita bisa berdoa dengan roh kita, yaitu dengan menggunakan bahasa roh, tetapi kita pun bisa berdoa juga dengan akal budi kita, yaitu dengan menggunakan bahasa kita sendiri yang kita mengerti, atau dengan kata-kata yang kita olah dan susun berdasarkan pikiran kita. Tujuan dan maksud Tuhan menyediakan dan memberikan bahasa roh kepada anak-anaknya. Yang kedua adalah Roh Kudus membantu atau menolong kita untuk menyampaikan hal-hal yang rahasia kepada Allah. Dalam 1 Korintus 14 ayat yang kedua, firman Allah berkata, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa saat kita berdoa dengan berbahasa roh, maka pada saat itu oleh pertolongan dan bantuan Roh Kudus, kita sedang berdoa dan mengucapkan atau menyampaikan hal-hal secara rahasia kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang mengerti, bahkan setan pun tidak mengerti apa yang sedang kita doakan. Berdoa dengan berbahasa roh adalah doa yang sangat penting dan luar biasa saat doa peperangan rohani. Saya miliki banyak kesaksian dalam pelayanan tentang hal tersebut. Antara lain, ketika saya melayani seorang yang sedang kerasukan setan saat sedang dirawat di rumah sakit umum di kota Gorontalo. Beberapa orang sedang melayani dan mendoakan orang tersebut, tetapi setan belum juga keluar dari orang tersebut. Saya pun dipanggil untuk ikut membantu melayani. Saat saya akan memasuki ruangan, orang yang sedang dirasuk setan itu pun berteriak dengan sangat keras dan berkata, "Jangan biarkan orang itu masuk, karena dia sangat panas, panas, panas." Tetapi saya tetap masuk dan mulai berdoa dengan berbahasa roh. Dan orang itu pun terus berteriak-teriak dengan berkata, "Saya tidak mengerti apa yang orang itu sampaikan." Kami terus berdoa dan orang itu pun dibebaskan dari cengkraman setan. Amin. Kita akan sambung lagi dalam pembahasan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.